Angga mengutarakan perasaannya kepada Ratih dengan mengajaknya berpacaran. Akhirnya Ratih menerima tawarannya untuk berpacaran dengan berbagai syarat. Ratih diberi beberapa masukan oleh teman-temannya bahwa Angga seharusnya lebih berani dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Ustadz Sapta soal hubungannya, dan itu membuat Ratih sedikit tersadar bahwa pacaran itu salah dan pacaran syar'i itu tidak ada. Ratih bertengkar dengan Angga dengan berkata bahwa Angga tidak memiliki niat serius dengan Ratih. Ia melanggar ketentuan dari Ratih karena Angga telat sholat subuh, tetapi Angga berjanji akan berubah. Namun ketika Angga dan Ratih sedang mengerjakan tugas skripsi di kafe bersama, Arya melihat kebersamaan mereka dan mencoba untuk menelpon Ratih. Dan ternyata Ratih lebih memilih untuk menolak telepon Arya karena mempertahankan aturan yang telah dibuat bersama Angga. Hal tersebut membuat Arya kecewa. Keesokan harinya, ketika Ratih berangkat kuliah dengan Angga, Angga memberi cincin kepada Ratih sebagai tanda keseriusannya. Ratih pun menerimanya, namun Angga masih belum bisa mengubah kebiasaannya untuk sholat subuh tepat waktu. Bersamaan dengan itu, Arya menyatakan tujuan baiknya untuk melamar Ratih dengan meminta izin langsung kepada Ustadz Sapta. Hal tersebut membuat Ratih bimbang. Akhirnya, Ratih pun memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Angga karena Angga yang kurang serius dalam hubungannya. Ratih memutuskan Angga di depan rumahnya. Saat itu pula, Ustadz Sapta mendengar semua pembicaraan mereka dan membuat kakaknya itu marah. Ratih pun menenangkan pikirannya dengan melepas cincin pemberian Angga, melakukan sholat, dan terus berdoa supaya diberikan yang terbaik. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika semuanya sudah semakin membaik, Angga pun memiliki keinginan untuk melakukan sholat subuh tepat waktu dengan meminta tolong kepada teman kosnya yaitu Dodi agar membangunkan ia sholat subuh. Padahal hari itu adalah hari terakhir Dodi melaksanakan syarat dari ayah Agni untuk melamar. Dan hari itu pula ia tidak sholat subuh di masjid karena ia sulit untuk membangunkan Angga. Dodi dan Angga akhirnya melaksanakan sholat subuh berjamaah di kos. Setelah itu, Dodi menuju rumah Agni dan berkata bahwa hari terakhir ia tidak melaksanakan sholat subuh di masjid karena membangunkan Angga yang sangat ingin sholat subuh tepat waktu. Namun dengan alasan tersebut malah membuat ayah Agni terkesan dan menerima lamaran Dodi. Di hari berikutnya, Angga dan Dodi semakin rajin dalam melaksanakan sholat subuh. Bahkan mereka melaksanakan sholat subuh di masjid. Ia juga semakin giat untuk menyelesaikan kuliahnya. Hari wisuda pun datang, dan Arya melihat bahwa Ratih masih memperhatikan Angga. Itu membuat Arya sedih. Malam harinya, teman kuliah Angga dan istrinya memberikan undangan pernikahan Ratih dan juga Arya yang membuat Angga terkejut. Ketika hari H datang, sebelum akad dimulai, Arya berbincang dengan Ratih. Ia berkata bahwa Arya tidak sanggup hidup dengan orang yang tidak mencintainya, sehingga mereka membatalkan pernikahannya. Beberapa hari berlalu, datang seorang kenalan Ustadz Sapta yang akan dijodohkan dengan Ratih. Dan ternyata yang akan dijodohkan adalah anak dari kenalan Ustadz Sapta, yaitu Angga. Akhirnya Angga dan Ratih menikah. Di sisi lain, Arya juga menemukan sosok perempuan lain yang nama panggilannya Ratih.